Terima kasih semuanya. Tamu-tamu terhormat para senior. Saya ingin memperkenalkan kepada kalian pacar saya, Miss Hayeki. Apa yang terjadi? Sekarang saatnya untuk memainkan repertoar yang ditunjuk oleh direktur. Apa yang kamu lakukan di sini? Dia tidak bisa bermain sekarang dan pergi. Ikutlah dengan saya. Selanjutnya saya ingin pacar saya mengatakan sesuatu. Halo semuanya, saya Hayeki. Saya bisa menjadi pacar Hang Xuan. Saya merasa sangat terhormat. Saya harap kalian bisa bergabung dengan saya, menyaksikan kebahagiaan kami. Sebenarnya saya sangat bahagia hari ini, karena saudari saya juga datang ke tempat ini untuk memberkati saya. Xiao Mian, silakan naik ke panggung. Saya baik-baik saja. Sebenarnya saya masih harus berterima kasih kepada Heng Shen terlebih dahulu. Memberikan kesempatan kepada saudari saya untuk menunjukkan bakatnya. Mungkin kalian tidak tahu. Saudari saya dulunya adalah seorang pianis yang sangat baik. Dia melakukan kesalahan beberapa tahun yang lalu. Menyesal sampai sekarang. Untuk meninggalkan panggung. Tapi hari ini saya ingin mengambil kesempatan ini untuk memberitahunya. Xiao Mian, saya pikir masa lalu sudah berlalu. Saya tidak ingin kamu hidup dalam penyesalan. Saya sudah memaafkanmu. Meskipun saudari saya pernah membakar saya, dan sangat serius. Tapi itu tidak membakar ikatan persaudaraan kita. Saya pikir dia juga sangat menyesal. Bagaimana dengan saya sekarang? Berharap mendapatkan doa terbaik dari kalian semua, terutama saudari saya Xiao Mian. Memberkati saya dan Hang Xuan. Karena alasan saya menyebabkan kebakaran. Saudari saya terbakar parah dalam kebakaran. Saya sangat menyesal saudari saya. Saya selalu berharap mendapatkan maafnya. Saya harap saudari saya bisa diberkati. Juga mendapatkan kebahagiaan. Mian, saya benar-benar berterima kasih. Saya juga berharap semua orang di sini bisa membantu dia menyaksikan bersama. Xiao Mian, jangan menyerah pada dirimu sendiri lagi, oke? Bangkit lagi. Beritahu aku apa yang terjadi. Mengapa dia baru saja mengatakan kamu yang menyalakan api? Aku tidak menyalakan api. Aku tidak bisa mengatakan. Apa yang tidak bisa dikatakan? Apa yang terjadi? Ini bukan lelucon. Kami belajar piano bersama untuk kompetisi internasional 4 tahun. Menyalakan gas saat aku sendirian di rumah. Aku hampir terbakar. Aku tidak. Aku bahkan tidak tahu ada gas di rumah. Ketika aku kembali, aku hanya menyalakan saklar lampu. Apakah kamu yakin? Kamu bisa membunuhku dengan cepat, kan? Kami berdua ada di sana. Mengapa hanya aku yang terbakar tanpa cedera? Kamu bilang, berikan aku alasan yang masuk akal. Kamu tidak bisa membenarkan dirimu sendiri, Yi Xiaomian. Ketika aku tahu kamu pensiun secara otomatis, aku pikir kamu menyesal. Aku tidak menyangka kamu masih menyangkal. Jika aku tahu, aku seharusnya mengirimmu ke penjara. Jangan khawatir. Yi Xiaomian. Aku tidak percaya. Kakakmu selalu memikirkanmu. Dan kamu demi mencapai tujuan. Sebenarnya menyakiti keluargamu sendiri.
Kamu tidak pantas memiliki kakak yang penuh kasih sayang. Maaf. Aku seharusnya tidak datang hari ini. Sekarang semua orang sudah berbicara. Ye Hangxuan juga sudah tahu wajah aslimu. Yi Xiaomian menyerahlah. Jauhi dia mulai sekarang. Kalau tidak jangan salahkan aku jika kasar padamu. Xiaomian pergilah. Yutong, Meng Anna, kamu harus tenang. Dokter bilang jangan terlalu emosi karena depresi. Yi Xiaomian adalah putri mantan istri Li Minghan Wan Fan. Jangan pernah berhubungan dengan Hangxuan. kakakmu selalu memikirkanmu. Dan kamu mencapai tujuanmu. Sebenarnya menyakiti keluargamu sendiri. Kamu tidak pantas memiliki kakak yang begitu penyayang. Terima kasih. Terima kasih telah membantuku. Apa yang terjadi dengan api itu? Jangan lihat aku tahu pasti ada rahasia. Kamu ingin di depan umum, bahkan mengaku di depan Hangxuan. Kamu yang membakar kakakmu. Jadi aku bahkan berpikir, kamu mungkin mencoba melindungi orang lain. Itu nenekku. Saat itu nenekku hanya peduli menyelamatkanku. Dan kakakku hampir. Nenek selalu bilang padaku, kakakku tinggal di rumah kami, tidak ada hubungan dengan kami. Jadi kita harus lebih baik padanya. Kalau tidak dia akan berpikir kita mengabaikannya dan tidak menghargainya. Tapi di saat paling kritis nenekku menyelamatkanku dulu. Karena itu, nenek selalu merasa bersalah pada kakakku, memanggil namanya bahkan sebelum dia meninggal. Kamu tidak ingin kakakmu membenci nenekmu karena menyelamatkanmu tapi tidak dia. Nenek sudah terlalu banyak menyalahkan diri sendiri dan dia sudah meninggal sekarang. Aku hanya ingin dia pergi dengan aman. Jika kamu ingin membenci, cukup membuat dia membenci aku saja. Serius. Aku tidak tahu apakah keputusanmu bijaksana. Tapi kamu memiliki tanggung jawab seperti itu. Aku mengagumimu. Aku akan memberitahumu sesuatu. Sebenarnya waktu kecil aku suka bermain ayunan. Kamu tahu, ayunan itu semakin tinggi. Masalah akan terbang lebih tinggi dengan angin. Sampai menghilang. Kamu tahu, Sedikit orang yang akan percaya pernyataan seperti itu sekarang. Tapi aku selalu percaya itu benar. Aku tidak menyangka kamu akan percaya. terkadang sesuatu, selama kamu mau percaya, pada akhirnya akan menjadi kenyataan. Baiklah, biar aku hilangkan masalahmu. Buang jauh-jauh. Tinggi sekali. Sudah cukup. Beiyutong. Terima kasih. Sudah kubilang banyak. Aku merasa lebih baik. Sekarang kamu sudah merasa lebih baik. Bukan urusanku lagi. Aku akan kembali. Tunggu sebentar. Kamu lupa ponselmu dan ada air di kamar mandi. Aku sudah minta orang untuk memperbaikinya. Lihat apa isinya. Kenapa kamu bisa main-main dengan barang orang? Kamu dan Yi Xiaomian. Secara nama saudara. Karena kebakaran itu. Apakah kamu sangat membencinya? Dia hampir membakarku demi masa depannya. Benci saja tidak cukup untuk mewakili rasa jijikku padanya. Kamu memang hebat. Sifat yang luar biasa. Tapi kalau kamu mau jadi menantuku, masih jauh. Bisakah kamu menghadapi ujiannya? Ini kehormatan terbesarku, bahwa kamu mau mengujiku. Gadis kecil ini pandai bicara.
Baiklah, mulai hari ini aku akan memberimu tugas. Kamu dan Hang Xuan bertanggung jawab atas akuisisi Dahua. Kamu bicara tentang Jalan Dahua. Benar, No 247 Jalan Dahua. Itu rumah lama tempat Yi Xiaomian tinggal. Itu di pusat renovasi kita. Jadi harus dibongkar. Mulai besok. Bisakah kamu memimpin proyek ini? Masuk dan duduklah. Tidak. Aku Sayeki, asisten direktur Departemen Perencanaan Proyek Grup Jiarong. Kamu pasti sudah dengar. Proyek renovasi Dahua akan segera dimulai. Ini undangannya. Pastikan tepat waktu untuk pertemuan pembelian rumah. Rumah tua ini seharusnya sudah lama hilang. Sayeki ini sedang menyatakan perang. Ambil ya Hang Xuan dulu. Rampok rumah tua itu. Api sudah mulai. Kamu bisa menantang atau mati. Aku tidak pernah menyangka aku dan saudariku akan menjadi musuh. Yi Xiaomian bangun. Bangun. Muse sudah mencetak pintu. Jika kamu tidak melawan, bahkan tempat perlindungan terakhir pun tidak akan terselamatkan. Ye Hang Xuan sudah bersama saudariku. Katanya, Ye Hang Xuan masih mencari gadis piano itu. Dia dan Sayeki muncul dengan mencolok di depan semua orang. Cinta terbuka. Itu hanya penutup mata. Yu Tonghai. Pelayan minuman lagi. Kenapa kamu mencari aku? Terima kasih. Yutong, aku kurang pertimbangan. Kamu sudah lama di rumah. Aku bahkan tidak tahu di mana kamu tinggal. Kapan kamu menjadi begitu cerewet? Bisakah kita seperti dulu? Tidur di tempat tidur yang sama. Tidak maksudku. Bagaimana kamu bertemu Yi Xiaomian? Kamu sangat tidak menyukainya. Tidak, aku membencinya. Dia adalah gadis paling menjijikkan yang pernah aku lihat. Egois. Bermain keras. Hang Xuan, kamu tahu tidak? Yi Xiaomian adalah gadis piano yang kamu cari. Sayeki itu cukup malang. Memiliki saudara seperti itu. Dia pasti sudah banyak menderita sejak kecil. Sayeki membuangnya dengan tidak bertindak. Mari kita ganti topik. Bagaimana kalau kamu pindah saja ke rumahku? Sayeki itu bilang, pria yang disukai Yi Xiaomian tidak akan mudah melepaskan. Aku takut dia akan memakanmu. Tidak perlu aku punya tempat tinggal. Kamu punya tempat tinggal, tapi aku khawatir sama kamu. Sayeki ini licik banget. Mendekati kamu pasti ada tujuan lain. Aku ada urusan. Aku duluan ya. Oke. Bei Yutong. Terus kamu mau aku ngapain? Kurasa. Bolehkah aku ngomong sedikit? Ayo dong. Tujuan kita adalah melindungi rumah tua itu. Jadi untuk mencapai situasi yang saling menguntungkan, kita harus berurusan dengan Ye Hang Xuan. Selama kita Xiaomian jadi pacarnya Ye Hang Xuan, semua masalah itu bukan masalah lagi. Yi Xiaomian. Aku tidak bermaksud menyakitimu. Tapi kamu harus tahu, imagemu di hati Hang Xuan sudah hancur total. Kalau aku benar-benar bilang padanya, kamu adalah cewek yang dia tunggu selama 5 tahun. Kamu pikir, apakah dia akan benar-benar suka sama kamu? Apakah dia mau jadi pacarmu? Tidak mungkin. Master Bei, lihat. Kita semua orangnya sendiri. Jangan bicara terlalu tajam ya. Xiaomian kita perlu diubah. Setidaknya lebih menarik daripada kakaknya yang menjijikkan. Kamu kan sahabat terbaik Ye Hang Xuan. Orang yang paling mengenalnya. Jadi kandidat terbaik untuk mengubah Xiaomian. Ya kamu.
Kalau ingin sukses, tidak bisa mengandalkan orang lain, tergantung pada dirimu sendiri. Mama, kenapa aku tidak bisa menghubungi kamu? Rumah tua itu hampir dibeli. Dibeli? Apa? Lepaskan saja. Beberapa hal memang bukan milikmu. Bukan milikmu. Mama, tapi rumah tua itu satu-satunya peninggalan ayah untuk kita. Kalau suatu hari ayah kembali, dia tidak akan bisa menemukan kita. Benar kan, Bu? Kenapa sertifikat rumah lama itu? Pemilik propertinya tertulis An King. Siapa An King? An King? Aku tahu. Ketika An King mengambil rumah itu, transfer rumah itu ke ayahmu. Tapi, aku belum bisa menyelesaikan prosedurnya. Benarkah hanya itu? Tapi ibuku tidak pernah menyebutkan. Temuilah keluarga Yi Xiaomian. Datanglah. Apa yang kamu lakukan? Kamu sudah bangun. Aku belum bangun, sialan kamu. Kenapa kamu tidur dengan pria ini semalaman? Aku ingin kamu membuatku. Tapi aku takut kamu akan menolak. Jadi aku mondar-mandir di depan pintumu, berjalan lalu tertidur. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, apa yang dilakukan Bei Yutong. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku meminta kamu untuk membantuku. Aku memikirkan apa yang kamu katakan, jika ingin baik harus mengandalkan diri sendiri. Tapi aku sama sekali tidak punya arah. Aku benar-benar butuh bantuanmu. Aku bersumpah apapun yang kamu ingin aku lakukan. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku akan melakukannya. Tidak peduli apakah Ye Hangsuan akhirnya akan menerimaku. Aku akan melakukan yang terbaik. Aku harus menjaga rumah lama itu. Oh. 5 larangan. Aku tidak akan pernah lupa. Ini yang kamu katakan. Apapun yang aku ingin kamu lakukan. Kamu bersedia melakukannya tanpa penyesalan. Oke. Apa maksudnya? Suaranya keras, aku tidak bisa mendengar. Ya, lebih keras, aku tidak bisa mendengar. Langkah pertama rencana transformasi otakku untuk membangun kembali kepercayaan diri. Mulai. Aku punya kepercayaan diri. Langkah kedua adalah remodeling. Memulai kembali keberanian. Ye Hangsuan. Aku. Oke, katakan padaku. Jika Ye Hangsuan berdiri di depanmu sekarang, apa yang akan kamu lakukan? Katakan pada kami. Tidak ada gunanya kamu berdiri di sini bengong. Hangsuan sudah kabur. Terkadang hal seperti ini tidak bisa ragu-ragu. Kamu tahu tidak? Cantik. Hei. Apa? Kamu. Kamu sendiri yang mengatakannya. Jika Ye Hangsuan kabur dariku. Apa yang ada di otakmu? Kamu hanya bisa berpikir lurus, babi kamu. Aku tidak bermaksud makan tahu kamu. Bagaimana dia? Apakah dia punya IBS? Seharusnya punya.
Apa yang ingin kamu ketahui tentang Bei Yutong? Meng Dong? Meskipun aku tidak mengerti apa hubungan antara Bei Yutong dan Yi Xiaomian, tapi di makan malam proyek terakhir, dia sangat membantu Yi Xiaomian. Kamu juga tahu bahwa Bei Yutong adalah sahabat terbaik Direktur Ye. Aku pikir, kata-katanya pasti akan memiliki pengaruh pada Direktur Ye. Keluarga Bei Yu dan keluarga kami adalah teman seumur hidup. Dia sudah menjadi dokter terkenal sejak kakeknya. Ayah Bei Yutong telah bekerja pada penelitian obat anti kanker baru. Bisa dikatakan terkenal di dalam dan luar negeri. Jadi, Bei Yutong mewarisi otak dan bakat ayahnya. Aku harus mengatakan, aku ingin Hang Xuan berjuang untuk menjadi yang pertama di mana-mana. Tapi menghadapi Bei Yutong, aku harus menahan nafas ini. Bahkan kamu mengatakan begitu, bahwa Bei Yutong hampir sempurna. Selama kamu manusia pasti ada kekurangan. Semakin hampir sempurna, semakin dalam kekurangannya tersembunyi. Semakin mengejutkan rahasianya. Ngomong-ngomong, ibunya meninggal 7 tahun lalu. Meninggal dalam kecelakaan mobil. Tidak ada mayat yang ditemukan. Begitu katanya. Mati tanpa penjelasan. Maaf Pak, kami tidak tahu orang yang Anda cari. Mama aku tidak akan menyerah. Aku pasti akan menemukan kebenaran tentang kecelakaan mobil itu. Tuan Bei Yutong, polisi kami telah memeriksa berkas-berkas. Mobil Anking benar-benar kehilangan kendali dan menabrak laut. Hujan deras menghanyutkan jejak di jalan. Tidak ada mayat yang ditemukan. Tapi saat menyelidiki, keluarga segera menganggap kasus itu sebagai kecelakaan lalu lintas. Anking tewas karena anaknya yang tidak berbakti. Aku dengar orang bilang, anaknya. Dan yang lebih besar darinya, wanita tua bertahun-tahun jatuh cinta. Anking itu dia tidak setuju. Tapi anaknya malah memukulnya. Aku membunuhmu. Aku membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku pasti akan mencoba. Hidup ada di kakiku dan aku tidak akan pernah menyerah. Aku tidak akan pernah menyerah. Aku harus bahagia. Aku tidak bisa menyerah, aku harus terus berjalan. Aku ingin bekerja keras. Hei, apa yang kamu teriakan? Besok adalah hari pameran pembelian rumah. Itu juga berarti aku akan segera bertemu Ye Hang Xuan. Saat aku gugup, akan berdiri di sini dan berteriak. Karena berdiri di sini bisa melihat ribuan lampu. Merasa seperti hidup ada di bawah kakimu. Merasa sangat percaya diri. Seperti ini. Ye Hang Xuan, aku datang. Aku akan mempertahankan rumah lama. Akan bertemu ayahku. Katakan sesuatu. Apapun yang kamu katakan. Seperti keinginanmu, apapun yang ingin kamu capai. Kamu bisa mengatakan ini. Hidup ada di kakiku, aku tidak akan pernah menyerah. Katakan itu berhasil. Hidup ada di bawah kakiku, aku takkan pernah menyerah. Wow, pusing banget. Coba lagi. Hidup ada di bawah kakiku, aku takkan pernah menyerah. Luar biasa. Aku tidak menyangka akan dibebaskan olehnya. Kamu ngapain? Serius. Kamu terlihat cantik sekali. Menurutmu gimana? Apakah Ye Hang Xuan akan menyukaiku? Seharusnya. Berhenti pakai kacamata ini. Ngerti.
Tunggu sebentar. Oke, jangan bergerak, jangan bergerak. Aku bilang. Seberapa biasa pun batu itu kalau dia sah pasti akan bersinar. Hang Xuan salah paham banget sama kamu. Lupakan Yi Xiaomian hari ini. Identitas barumu adalah Lily. Biarkan Hang Xuan mengenalmu lagi. Ayo jangan bikin malu. Ayo kamu harus menang. Ayo. Bapak-bapak dan ibu-ibu, selamat datang di negosiasi pembelian rumah ini. Yutong bilang nanti mau ajak aku ketemu Hang Xuan. Tarik napas dalam-dalam. Yi Xiaomian, mulai sekarang kamu harus tampil bagus. Kamu harus tetap tenang. Kakakku sudah datang. Kamu temani dia, lihat apa hubungan kalian baik. Untungnya tidak seperti beberapa orang. Dia tidak tega melakukan hal buruk. Dia tidak akan berbuat jahat. Sementara kamu malah menjebak kakakmu sendiri. Orang macam apa ini? Jadi Pak Bei Yutong, kamu pasti orang yang sangat emosional. Kudengar ibumu meninggal dalam kecelakaan mobil 7 tahun lalu. Pasti sedih ya? Mau bilang apa? Maksudku, beberapa orang sudah berdosa. Masih main pahlawan di sini. Tidak lucu ya menurutmu? Kemampuan mengenal diri sendiri dan orang lain. Menang di CDA Champion. Karena kamu memilih untuk berdiri di sisi Yi Xiaomian. Aku harus melakukan penelitian tentangmu. Pria yang membunuh ibunya tidak bisa dimaafkan. Berdiri bersama orang-orang sepertimu, itu membuatku merinding. Maaf? Direktur Ye, belum bertemu adikku. Apakah kamu ingin menunggunya? Tidak masalah jika dia tidak datang. Aku tahu ini sulit bagimu. Sejujurnya, rasanya seperti bencana setiap kali aku memikirkan adikmu. Maaf. Tidak masalah. Aku sangat kecewa dengan adikku. Dia tidak akan datang. Aku tahu ini sulit bagimu. Sejujurnya, rasanya seperti bencana setiap kali aku memikirkan adikmu. Aku sangat kecewa dengan adikku. Bahkan jika batu itu dipoles. Biasa adalah biasa. 77. Bei Yutong. Maaf. Aku gagal membantumu membangun. Ada apa tante, aku ingin meminta bantuanmu. Pak Li, kamu punya informasi ini. Oke, kita mengerti. Yi Xiaomian. Berhenti untukku, Yi Xiaomian. Tidak bisakah kamu melihat tanda sebesar itu? Ada apa? Begitu ceroboh. Maaf semuanya. Kenapa kamu lagi? Silakan segera meninggalkan tempat. Bei Yutong, ayo pergi. Ada apa, kamu tidak akan dikalahkan oleh adikmu kan? Kembali dan jelaskan padamu. Cepat, Yi Xiaomian. Yi Xiaomian, jangan lupa kita masih punya urusan. Rumah tua itu tempat kita tinggal bersama sejak kecil. Apakah kamu tidak punya perasaan sama sekali?
Jika kebencian adalah perasaan, Apa yang harus aku lakukan? Kita bisa sebaik dulu. Yi Xiaomian, selamatkan hidupmu. Kalau kamu mau aku membencimu, kalau kamu bisa sedikit lebih kurang, kamu jual rumah tua itu sekarang juga. Dan semakin jauh dari aku semakin baik. Biar aku tidak pernah melihatmu lagi. Tanda tangan. Tanda tangan. Kamu tidak benar-benar akan menandatanganinya kan? Dia tidak akan menandatangani. Aku bilang padamu. Yi Xiaomian selalu menganggapmu sebagai saudari kesayangannya. Kamu masih ingin mengancamnya dengan rasa bersalahnya. Apakah kamu manusia? Bei Yutong. Apa yang aku katakan tadi tidak cukup jelas. Yi Xiaomian, aku tahu kamu sekarang bersekutu dengan Bei Yu. Aku punya rahasianya di sini, kamu mau tahu? Yi Xiaomian, kamu benar-benar pikir seorang pria yang sempurna akan jatuh dari langit? Apakah kamu sadar? Aku akan memberitahumu, wajah asli pelindung bunga besarmu. Apa? Yutong. Apa yang dikatakan saudariku? Jangan tanya dia, aku akan memberitahumu. Ini yang aku ambil di pantai. Bei Yutong, kamu pasti tahu persis apa isinya kan? Aku bilang padamu kalau kamu bersikeras tidak menandatangani, aku akan mempostingnya online. Bei Yutong, kamu akan hancur seumur hidupmu. Aku bilang padamu. Yi Xiaomian tidak akan menandatangani. Jangan pikir kamu bisa mengancamku dengan hal ini. Aku akan menghentikannya bahkan jika dia ingin menandatangani. Sudah mengerti? Baik Bei Yutong. Kamu sangat jantan. Aku peringatkan jangan sampai menyesal. Apa yang kamu lakukan? Saudari, tidak masalah apa yang ingin kamu lakukan padaku. Tapi aku mohon, jangan libatkan temanku lagi, oke? Xiaomian. Aku dengar kamu membuat kekacauan di rapat negosiasi. Kamu akan kembali sekarang dan melaporkan padaku. Bukannya mata-matamu sudah memberitahukan segalanya? Apa yang ingin aku laporkan? Sebenarnya kamu tidak pernah percaya padaku, kamu hanya marah padaku. Benar kan? Aku sudah tahu dari awal. Kamu tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan proyek ini. Aku hanya merawatmu di mana-mana. Kamu ingin semuanya jadi seperti ini. Kamu taruh muka saya di mana? Berapa banyak orang yang harus kamu jadikan bahan lelucon untuk merasa puas? Siapa yang suka menonton, biarkan mereka menonton dengan baik. Lagi pula semua orang sudah tahu. Saya Ye Hangsuan, hanya sampah yang bersembunyi di balik ibuku. Kamu hanya membuat boneka dan menaruhnya di kantorku. Tidakkah itu akan baik-baik saja di bawah kendalimu? Saya harap kamu memikirkannya dengan kepala cerdasmu. Untuk siapa saya melakukan semua ini dengan susah payah? Untuk muka kamu. Karena roman ayah membuatmu kehilangan muka. Kamu harus berpura-pura, itu tidak masalah. Tapi apakah kamu berpikir seluruh dunia menonton leluconmu di belakangmu? Jadi kamu tahu apa? Setiap kali Sirang reporter bertanya, APA, yang saya suka tonton. Saya hanya mengatakan bahwa saya suka melihat ibu saya memiliki muka. Kamu brengsek kecil. Bagaimana bisa ada anjing yang malas sepertimu? Makanlah. Ah, jangan makan. Saya hanya orang yang lewat. Kamu orang yang lewat. Mari jadi teman. Yo. Ada kecantikan yang menemani kita. Bahagia-bahagia. Bagaimana kamu datang? Ketika kamu sedang bermasalah, lebih baik bicara dengan seseorang. Direktur Ye. Sebenarnya kamu bisa memperlakukan saya sebagai teman yang sangat bisa diandalkan. Ayo makan. Kamu selalu begitu pengertian. Saya hanya terlalu tahu ketika seseorang sendirian, tapi tidak bisa menemukan rasa kebersamaan. Kamu dingin.
Apakah saya menyukainya? Bagaimana saya bisa merasakan jantung saya berdetak? Tidak, pasti itu hanya ilusi. Meeting siang ini. Kenapa kamu membantu saya? Saya percaya kamu. Kenapa? Karena setiap orang punya rahasia di hati mereka. Tapi tidak semua orang mau mengungkapkan rahasia itu. Tapi itu tidak berarti mereka orang jahat. Dan masalah kebakaran itu. Apakah kamu tidak mempercayai saya tanpa syarat? Sebenarnya, selalu ada rahasia di hati saya. Saya tidak pernah menceritakannya kepada siapapun. Apakah kamu mau mendengarnya? Sebenarnya kali ini saya pulang adalah ingin menyelidiki penyebab kematian ibu saya. Kecelakaan mobil itu diklasifikasikan sebagai kecelakaan pada saat itu. Saya tidak berpikir itu mengejutkan. Pembunuh sebenarnya itu saya. Kenapa kamu berpikir begitu? Itu karena sebelum kecelakaan, saya bertengkar hebat dengan ibu saya. Saya mengatakan beberapa hal yang sangat ekstrim. Saya menyakiti hatinya. Tidak lama setelah itu, saya mendapat kabar buruk ini. Maaf. Saya tidak berpikir itu seharusnya saya. Saya benar-benar tidak menyangka adikmu akan menggunakan hal ini untuk memeras saya. Saya bahkan tidak berpikir. Kemudian kamu melindungi saya dan menyelamatkan saya. Yi Xiaomian. Sebenarnya kamu benar-benar memberi saya banyak kejutan. Tapi Ye Hangxuan tidak hanya tidak menyukai saya. Dan mengusir saya dari tempat acara. Jadi ternyata, tidak peduli bagaimana kamu membangun, saya tetap batu abu-abu. Tapi mulai hari ini, saya benar-benar mengagumi kamu. Selama itu emas, suatu hari, kamu akan bersinar. Apakah saya benar-benar bisa? Saya akan memberikan analogi. Saya punya nikel di sini. Jika dilapisi dengan lapisan emas, bagaimana dia masih bisa menjadi nikel? Tapi jika itu akan menjadi emas, itu harus berubah dari dalam. Untuk benar-benar menjadi emas. Yi Xiaomian. Aku pasti akan membantumu bertemu Ye Hangxuan lagi. Melodi yang sama, teknik yang sama, benar-benar akan menjadi kamu. 247 Jalan Dahua. Yi Xiaomian. Bagaimana bisa ini rumah gadis yang paling tidak ingin kulihat? Siapa yang kamu cari? Yutong. Hangxuan, kamu tinggal di sini. Oh, aku. Bukan ini rumah Yi Xiaomian. Hari itu gadis yang datang bersamamu di pertemuan itu. Dia dan Yi Xiaomian adalah... Itu. Dia Lilikan.
Lili sepupu jauh Yi Xiaomian. Yi Xiaomian sudah pergi. Jadi dia meminta Lili datang dan membantunya menjaga rumah. Apakah itu Lili? Lili. Apakah dia yang sekarang bermain piano? Lili tentu saja. Kamu seharusnya bilang lebih awal bahwa itu bukan Yi Xiaomian. Kamu membuatku kaget. Yutong, aku ingin bertemu Lili. Bisakah kamu memperkenalkanku? Baiklah. Hang Xuan, ayo. Ini dia. Ayo. Lili bermain dengan baik. Hebat. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini Lili. Ini Ye Hang Xuan. Kalian seharusnya sudah bertemu di pertemuan negosiasi sebelumnya. Halo Nona Lili. Halo. Ternyata tingkat piano Nona Lili sangat tinggi. Kebetulan aku juga pecinta musik klasik. Bagaimana kalau besok kamu bersedia menikmati makan malam bersamaku? Kita masih banyak yang harus dibicarakan. Tentu saja. Ngomong-ngomong Lili juga punya sesuatu yang mau ditanyain soal rumah lama. Kalau gitu kalian bisa ngobrol pelan-pelan. Gak masalah. Kalau gitu aku jemput besok ya. Sampai ketemu besok. Waduh, Hang Xuan sibuk banget ya. Kalau gitu aku biarin kamu pulang dulu. Antar Hang Xuan antar-antar. Kami gak mau buang-buang waktumu. Kamu pulang dulu, pulang. Main terus. Yang 3 dimensi lebih ganteng daripada yang 2 dimensi. Dia orang kaya dan keren. Dan dia jagoan. Spooni, Hei, idiot. awas mulutmu. Xiaomian, jangan ragu-ragu. Datang sini sekarang. Untung aku cepat. Bikin Xiaomian jadi Lili dalam sekejap. Celana tidur tadi nutupin pianonya. Jangan-jangan dia bakal nemuin kebenaran? Jadi sekarang harus gimana? Ya sudah, aku pergi ke janji temu. Menurut visiku, mata Ye Hang Xuan berkobar-kobar. Sudah sampai level jatuh cinta pada pandangan pertama. Xiaomian, kamu harus terus berusaha. Pakai identitas Lili buat ngejutin dia habis-habisan. Tapi aku selalu ngerasa mendekati Ye Hang Xuan sebagai orang lain kayaknya gak baik. Kalau suatu hari dia ketahuan, gimana kalau Lili itu Yi Xiaomian? Yi Xiaomian itu kamu. Lili juga kamu gak bisa lihat ke depan sekarang. Kalau kamu mau Hang Xuan nerima kamu, dia harus ubah kesan buruknya tentang kamu dulu. Paham? Aku paham. Dengan kamu di sampingku, aku lebih tenang. Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kelas 1 SD. Halo, tolong pesanin 2 meja di restoran terbuka. Di Third. Pilih tempat yang bagus, aku akan sampai jam 5. Hidangan penutup. Ye Hang Xuan, wanita seperti apa yang membuatmu begitu rajin? Apa yang kamu lihat? Tunggu teman. Tidak.
Tuan Ye. Sebetulnya kali ini saya datang, diminta. Tentang proyek rekonstruksi Jalan Dahua. Saya ingin kamu mempertahankan rumah tua itu, karena rumah itu melawan saya tidak. Untuk sepupu saya sangat penting. Kamu bicara tentang nomor 247 kan? Ya jangan khawatir. Kami Jiarong tidak memaksa warga menjual rumah mereka. Benarkah? Jika kamu ingin mempertahankan rumah tua itu, saya bisa memberikan beberapa saran. Mengoptimalkan interior, mempertahankan tampilan luar. Ini keahlian saya. Atau lain kali kita bertemu, saya akan memberikan rencana awal. Itu bagus. Terima kasih Tuan. Lily. Sebenarnya saya mengajakmu keluar kali ini. Saya punya pertanyaan untukmu. Apakah kamu tahu CD ini? Ini etude saya. Etude. Benar-benar kamu. Apakah kamu ingat saat saya di rumah sakit? Lalu kamu memberikan ini ke perawat dan pergi. Apakah kamu ingat? Sebenarnya saat itu. Maaf Tuan Ye. Saya ada urusan dulu. Kalau tidak kita buat janji besok. Selamat pagi besok. Direktur, bagaimana kencan temanmu? Kenapa kamu di sini? Saya janjian dengan teman. Teman baru saja pergi. Duduk, duduk, duduk. Duduk. Temanku. Setiap pertemuan terasa begitu terburu-buru. Tapi itu tidak masalah. Aku akan menemuinya besok siang. Pada saat itu, aku tidak akan membiarkannya menghilang dariku begitu saja. Maksudmu aku ingin. Aku sudah menunggu gadis itu. Telah muncul. Aku punya rahasia. Apakah kamu ingin mendengarnya? Baiklah kamu bilang. Di hatiku, selalu ada seorang gadis. Aku suka kebaikan dan kepolosannya. Meskipun aku bahkan tidak tahu namanya. Tapi, aku pikir suatu hari, aku akan bertemu dengannya lagi. Maka aku harus mengucapkan selamat padamu. Tapi siapa gadis yang kamu bicarakan itu? Aku benar-benar penasaran. Aku tidak ingin mengatakannya. Tapi demi melihat bahwa kamu adalah saudara. Namanya adalah Lily. Dia adalah sepupu jauhmu dan Yi Xiaomian. Seharusnya kamu tahu. Ngomong-ngomong No 247 Jalan Dahua. Aku ingin kamu melepaskannya sebentar. Aku akan mengikutinya sendiri. Tapi rumah itu berada di tengah renovasi. Tentu saja aku tahu. Tapi rumah tua itu juga tidak perlu dibongkar. Lagi pula para penghuni sekarang memiliki tuntutan. Aku ingin mempertahankan penampilannya. Aroma khasnya terintegrasi ke dalam renovasi. Penghuni yang kamu sebutkan yang membuat klaim itu. Seharusnya itu Lily. Cerdas. Aku ingin mengambil rumah tua itu. Menjadikannya sebagai kenangan pertemuan kembali dengannya. Rumah Yi Xiaomian No 247. Apa yang kamu inginkan? Apa yang ingin kamu lakukan? Pemilik rumah tua ini tidak ingin membongkar. Aku ingin mempertahankannya. Mempertahankan. Tidak mungkin mempertahankannya. Tidak ada rumah lain yang bisa dibongkar. Hanya yang satu ini yang harus dihancurkan. Kenapa? Bisakah kamu bersikap masuk akal? Apa yang ibumu katakan itu benar. Ingat. Benar apa yang kamu katakan itu benar sejak kecil. Aku harus melakukan apa yang kamu inginkan. Aku harus menjadi yang pertama. Dan kamu merancang agar aku mendapatkannya.
Kamu adalah anaknya Meng Anna. Kamu harus menjadi yang terbaik. Bagaimana jika dia brengsek? Apakah dia masih anakmu? Apa yang kamu katakan? Maaf? Lima tahun yang lalu. Aku jatuh dari perancah di lokasi konstruksi. Aku hampir tidak bisa melihat apa-apa. Dokter bilang operasiku berisiko. Dia tidak menyarankanku untuk operasi. Tapi kamu pikir anakmu harus menjadi yang terbaik. Bahkan jika tingkat keberhasilannya hanya 1%, kamu harus bertaruh di hatimu. Produk cacat apapun tidak dapat diterima. Aku masih ingat ketika kamu bertanya kepada dokter, apakah kamu bisa punya anak lagi di usia itu? Kamu pikir aku tertidur. Sebenarnya aku mendengar semuanya. Oke, selanjutnya mari semua pasangan, kita berdiri berhadapan. Sekarang mari kita hitung mundur. 5, 4, 3, 2, dan masih banyak lagi. Tolong nyalakan lampu. Sebenarnya ada sesuatu yang harus aku jelaskan. Nona Sayeki di sampingku ini. Kami adalah rekan kerja, teman di luar pekerjaan. Tapi dia bukan pacarku. Karena beberapa orang, aku memintanya menjadi tamengku. Sebagai teman dia dengan enggan setuju. Tapi hari ini aku akhirnya menemukan pacar yang sudah lama kutunggu. Dia ada di bawah sana. Dia adalah Yitunggu. Betapa konyol. Hang Xuan, bagaimana kamu bisa berdiri di depan semua orang tua di sini? Dengan begitu banyak teman dan kerabat. Apakah kamu bercanda seperti ini? Hari ini saya dengan khidmat menyatakan di sini, Nona Sayeki adalah asisten Hang Xuan kami. Nona Sayeki juga saya dan Ye Luming. Secara pribadi mengakui pacar. Selamat. Hang Xuan, apakah kamu ingat saya adalah seorang pasien? Kamu ingin membuat saya gila. Masih ingin saya hidup 2 tahun lagi. Pikirkan sendiri. Pesta berlanjut. Oke, terima kasih banyak Direktur Ye. Kejutan untuk kita. Apa selanjutnya pesta kita lanjutkan? Hei semuanya. Cium satu cium satu cium satu. Cium satu cium satu cium satu. Jangan lihat itu, oke. Ikut saya. Ikut saya. Baiklah. Jangan menangis, oke. Tidak apa-apa. Dia tidak menginginkanmu. Banyak pria menginginkanmu. Jangan menangis, jangan menangis. Yutong. Jadi kamu juga punya hubungan dengannya. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Roh rubah memang memiliki keturunan. Lian Bei Dan Tong Anak Yang Beju Berbakti meninggalkan ibu mereka. Berputar di sekitarmu.
Bibi Anna. Tolong jangan lupa bahwa Anda adalah orang tua kami. Dan jangan sia-siakan rasa hormat saya kepada Anda. Tidak apa-apa tahan. Hang Xuan. Bagaimana kamu kembali? Apa yang terjadi dengannya? Kamu tahu dia sakit. Jadi kamu hanya ada di sekitar melihatnya, bukan? Hang Xuan. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Yi Xiaomian dia tidak seburuk yang kamu pikirkan. Dan dia tidak berbohong padamu dari awal sampai akhir. Dia adalah gadis yang memberimu CD itu. Dan dia menghabiskan 5 tahun. Aku menyukaimu selama 5 tahun. Dia adalah gadis yang kamu cari. Kenapa kamu tidak memberitahuku sampai sekarang? Itu karena saya Qi sengaja mencoba menghancurkan bayangan Yi Xiaomian di pikiranmu. Kurasa dia sudah mencapai tujuannya. Aku khawatir jika aku memberitahumu langsung, kamu tidak bisa menerimanya. Aku takut harapanmu selama 5 tahun terakhir akan membuatmu kecewa. Jadi kamu selalu ingin membantu Yi Xiaomian mengubah dirinya, agar dia bisa bertemu denganku. Dia adalah gadis yang baik. Jaga dia dengan baik. Xiaomian bangun, oke. Kamu membacanya dengan benar. Ini aku Ye Hang Xuan. Mian, aku punya pertanyaan untukmu. Bisakah kamu menjawabku? Kamu berjualan untuk menghasilkan uang. Karena kakakmu menggunakan uang ganti rugi, memaksamu untuk menjual rumah. Itu tidak ada hubungannya dengannya. Kamu tidak boleh salah paham padanya. Uang ganti rugi adalah yang seharusnya aku bayar. Itu tanggung jawabku. Tapi kamu adalah seorang gadis. Memikul hutang seberat itu terlalu berat bagimu. Jadi biarkan aku membantumu. Tidak. Aku tidak ingin merepotkan siapapun lagi. Aku hanya berharap kamu bisa memaafkanku. Itu salahku karena aku menipumu waktu itu. Itu karena aku sama sekali tidak percaya diri di hadapanmu. Karena aku tahu di hatimu Ye Xiaomian sangat buruk. Tidak mungkin kamu terlalu banyak berpikir. Tidurlah sekarang. Aku akan menjemputmu besok. Kiki. Bukankah kita sepakat untuk menjemput Xiaomian dari rumah sakit bersama? Apa? Oke, aku pergi. Kamu baru saja keluar dari rumah sakit dan kamu masih sangat lemah. Hati-hati ya. Hang Xuan, terima kasih. Aku tidak menyangka kamu datang ke rumah sakit untuk menjemputku, Xiaomian. Selama kamu mau. Aku akan datang ke sini setiap hari untuk menemuimu.
Xiaomian. Sebenarnya aku sudah tahu. Dah. Kamu. Yang menjemputku dari rumah sakit adalah Hang Xuan. Ya aku. Sayeki, kamu ngapain? Dia sangat senang bisa bersikap sedikit lembut padamu. Ye Hangxuan sudah menemukan gadis yang memberinya CD. Siapa? Yi Xiaomian. Bibi. Bibi, ada apa denganmu, Bibi Xiaomian? Bei sudah kembali. Kebetulan aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Kamu bilang kamu memberi diam-diam seperti Ye Hangxuan. Pria yang diam-diam membayar kembali 300.000 untuk Xiaomian. Bukankah itu sangat mengharukan? Teater besar sudah memberitahumu. Zhang bilang padaku, dia bilang 300.000 sudah dikreditkan dan yang membayar adalah Hang Xuan. Ya. Nah, Hang Xuan benar-benar baik padamu. Aku tahu seharusnya aku menolak uang itu, tapi melihat Hang Xuan dia sangat memikirkan aku. Dia membantuku, tidak enak rasanya jika aku menolak. Bei. Aku pikir aku akan menabung dulu, kemudian mengembalikannya ke Hang Xuan sekaligus. Apa kamu setuju? Kamu tidak perlu menanyakan semuanya padaku, oke? Aku tidak punya banyak waktu luang untuk ikut campur urusanmu. Hei Bei. Hang Xuan ingin aku bertanya padamu, apakah kamu akan makan malam bersama di akhir pekan? Pergi atau tidak itu urusanku. Tidak masalah dengan mudah. Hei, dia sakit jiwa. Sindrom putus cinta masih terlambat. Kurang bicara. Ya seperti itu. Yutong, kamu adalah saudara laki-laki terbaikku. Kamu adalah saudara perempuan terbaik Xiaomian. Jadi hal ini akan kuumumkan di depan kalian. Mulai hari ini, Yi Xiaomian adalah pacar resmiku. Apapun yang terjadi, sudah berakhir. Aku yang traktir hari ini. Mau makan apa? Ini hanya untukku dan Xiaomian merayakan. Yi Xiaomian. Suruh Direktur Ye keluar hari ini dan beritahu kabar baik ini padaku. Apakah ini idemu? Kamu sangat bangga sekarang, kakak, aku tidak. Aku punya sesuatu untuk dikatakan. Sebenarnya aku sudah tahu. Dia adalah gadis yang kucari. Meskipun ada banyak kesalahpahaman, banyak ketidaknyamanan, tapi pada akhirnya dia kembali padaku. Aku tidak pernah ingin berpisah darinya. Harap kamu bisa menerima. Kakak, aku tidak memintamu untuk menerimaku sekarang. Tapi aku percaya suatu hari nanti, hubungan kita bisa sebaik dulu. Yi Xiaomian. Kamu benar-benar memanfaatkannya dan menjualnya dengan baik. Sayeki, kamu adalah saudara perempuan favorit Xiaomian. Mereka berdua menghormatimu hari ini. Aku hanya memanggilmu untuk memberitahumu ini. Kamu jangan terlalu kejam. Bei. Aku semakin mengagumi pengendalian dirimu. Kamu suka membuka matamu. Lihat gadis yang kamu suka, dengan saudara laki-laki terbaikmu kan? Apa yang kamu bicarakan? Aku bicara omong kosong. Hei, aku bicara omong kosong. Permisi. Bersenang-senanglah. Mian, mari kita pesan makanan. Aku benar-benar tidak bisa membiarkan hal seperti ini terjadi. Benar-benar tidak. Bibi, kamu sangat yakin? Yi Xiaomian ini pasti anak pamannya? Han Wanfen itu sangat kasar. Mungkin anak laki-laki lain? Aku yakin.
Kalau bukan karena aku menyembunyikan Han Wanfen, kabar tentang punya anak. Kalau aku tidak membuat orang tuanya bertarung sampai mati. Ye Luming sudah kabur dengan Han Wanfen sejak lama. Selama ini aku hanya memikirkan Yi Xiaomian ini. Seperti ada yang menodongkan pistol ke kepalaku. Yi Xiaomian ini seperti bom waktu yang terus berdetik. Hang Xuan ingat jemput aku tepat waktu besok. Oke. Oke, jangan pamit dulu. Bei. Kenapa kamu pulang terlambat? Baru saja pulang kerja. Ada apa? Kok bisa tebaknya tepat sekali? Tebak apa? Lihat deh, itu bilang musim semi sudah tiba. Aduh, kamu lupa besok hari ulang tahun Jiarong. Hang Xuan bilang dia akan mengundang ayahnya. Segera ketemu orang tua. Kayaknya. Kamu akan mentraktir aku permen segera. Bisakah aku merepotkanmu lagi? Ada apa lagi? Aku yang memilih setelan ini sendiri, tapi sepatu hak tingginya diberikan oleh Hang Xuan. Haknya agak tinggi, belum terbiasa pakai, tapi gimana penampilanku? Sebenarnya aku ingin bilang, pendapatku sekarang untukmu. Apa itu penting sekali? Sangat penting. Kurasa, kamu harus memikirkannya, siapa yang kamu pacari. Mari bicara cinta lagi. Aduh, Ada apa, kamu baik-baik saja? Kamu keseleo kaki ya? Apa sih? kamu biarkan aku sendiri. Apa yang kamu bilang? Setiap kali aku ada kamu di sampingku, setiap kali aku melakukan apa yang kamu katakan, aku akan merasa sangat tenang. Silakan masuk Direktur Ye. Ini rencana pemasaran bulan lalu. Tunggu sebentar. Ada pesanan lain. Sebenarnya tidak ada. Besok adalah hari jadi perusahaan. Saya akan secara resmi memperkenalkan Xiaomian kepada orang tua saya. Saya tahu ada ketidaknyamanan di antara kalian berdua. Bisakah kamu melihat untuk saya? Letakkan sementara. Yi Xiaomian adalah orang yang selalu dicintai dan diperhatikan. Saya selalu yang ditinggalkan. Sejak kecil. Baik itu nenek atau guru, mereka selalu bilang, "Sayeki, tidurlah." Saya akan selalu membiarkannya. Jangan merampas apapun darinya. Tapi saya juga seorang gadis. Terkadang saya juga berpikir, mengapa tidak ada yang saya peduli dengan perasaan saya? Maaf. Bei. Hang Xuan akan menjemput kita. Cepat bersiap-siap untuk pergi bersama. Tidakkah kamu ikut dengan kami? Untukmu. Buka dan lihat. Sepatu apa yang kamu pakai, itu berarti kehidupan seperti apa yang akan kamu jalani. Jadi sebelum kamu memulai hidup baru, belajarlah dengan baik. Bagaimana memilih sepatu yang kamu butuhkan. Mengapa kamu begitu manis dengan Beyu? Dan untuk gadis-gadis, Ibu Hang Xuan benar-benar untukmu. Untuk kebaikanmu sendiri. Yi Xiaomian yang kamu suka pasti tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Gadis yang baik. Saya kenal ibunya. Itu dia. Saya tidak tahu bagaimana cara memeriksanya. Wanita Mary yang menjaring 3 dan 4. Kamu ingin putrinya, kamu ingin bersamanya.
maka kamu tidak akan pernah bisa mengangkat kepalamu seumur hidup.